Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita tadarus dulu yuk. Seperti biasanya kita baca 3 surat kali ini. Oke? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Nah ya, hari ini masuk semua kan? Alhamdulillah kalau masuk semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, agar belajarnya tetap berjalan lancar. Ini kita akan belajar tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yakni yang pertama, meyakini bahwa perbuatan zina dan pergaulan bebas itu dilarang oleh agama. Yang kedua yaitu kita dapat menganalisis, membaca, serta menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berisi tentang larangan berbuat zina. Setelah itu menyajikan antara keterikatan larangan berzina sebagai perbuatan keji dan pengaruh yang ditimbulkannya. Zina sendiri berasal dari kata zana, yakni yang artinya hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa suatu ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina sendiri itu hukumnya haram, dilarang oleh agama. Ada ulama yang berpendapat bahwa zina itu perbuatan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang udah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Kalau zina ghairu muhson itu dilakukan oleh orang yang masih lajang dan belum menikah. Hukuman bagi orang yang berbuat zina yakni ada dua. Yang pertama untuk pelaku zina muhson, yakni orang yang telah menikah dan melakukan perbuatan zina. Hukumannya yaitu dirojam sampai mati. Dirojam itu bagaimana sih? Dirojam itu orangnya dipendam di tanah sampai dada ataupun sampai leher, nanti kemudian dia dilempari batu hingga meninggal dunia. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di tempat keramaian atau tempat umum yang biasanya dilalui banyak orang. Kedua yaitu hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson, yaitu orang yang zina tapi belum menikah tadi, itu dia dirajam atau dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dia diasingkan dari tempatnya bermukim selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu hukuman bagi orang yang menuduh berbuat zina. Hukuman bagi orang yang zina tadi akan dilaksanakan ketika ada saksi yang melihat. Syaratnya apa sih menjadi saksinya? Syaratnya yaitu ada 4 orang laki-laki yang udah balik berakal dan mereka menyaksikan kejadian tersebut. Misalnya nih, ada 4 orang ini, dia menjadi saksi, tapi salah satunya dia itu menolak kesaksian atau dia mengakui tidak melihat. Nah, itu maka tuduhan ini akan dibatalkan dan orang yang menuduh tadi ini, keempat orang ini akan dijatuhi hukuman yakni didera sebanyak 80 kali. Dera itu tadi apa sih? Dera itu dicambuk. Tadi Bu Guru kan sudah memaparkan apa itu pengertian zina, hukum zina, hukuman bagi orang yang berbuat zina, dan hukuman bagi orang yang menuduh berbuat zina. Nah, sekarang tugas untuk kalian bisa ditulis di buku latihan, yaitu soalnya
apa saja dampak negatif dari zina dan upaya pencegahannya. Kemudian tugas yang kedua yaitu kalian analisis dan kemukakan hal yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas atau zina. Nah, nanti dikerjakan ya. Kalau penjelasannya sudah selesai, itu disimpan dulu tugasnya. Terus, nah setelah kita belajar tadi pengertian-pengertian dari zina, sekarang kita belajar tentang ayat yang membahas tentang larangan berbuat zina, yaitu ada pada surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Sekarang kalian baca sendiri-sendiri ya, Quran surah Al-Isra ayat 32. Kalian baca sendiri, nanti ibu keliling sambil mengoreksi bacaan kalian apakah sudah betul atau salah. Selamat belajar. Nah, kalau sudah selesai, sekarang berpasangan ya, dua-dua. Ayo cari pasangannya sendiri-sendiri. Nah, kalian di sini berdua dihafalkan ya ayatnya secara bergantian. Nanti satu menghafal, satu menyimak, satu menghafal, satu menyimak, gantian ya, beserta artinya. Jadi nggak cuma ayatnya saja, kita harus tahu artinya. Selamat belajar. Alhamdulillah tadi Bu Guru udah keliling, bacaannya udah bagus, udah hafal, udah sama artinya juga. Sekarang Bu Guru minta buat kalian nanti tulis di buku tulis kalian, buku latihannya, tentang tajwid. Nanti di kolomnya nanti Ibu contohin ya. Nanti kalian tulis di situ, kalian cari lafadznya apa, bacaannya apa, terus sebabnya apa, seperti itu ya. Selamat belajar. Nah, kalian tadi kan sudah belajar membaca surah Al-Isra, menghafal beserta artinya dan mencari tajwidnya. Sekarang surat yang kedua ya, yakni surat An-Nur ayat 2. Ini ayatnya agak lumayan panjang, Bu Guru kasih waktu lebih lama lagi buat kalian membaca. Setelah membaca nanti berpasangan lagi untuk menghafal beserta artinya. Setelah itu nanti kalian cari tajwidnya sama seperti surat Al-Isra tadi, di kolom-kolom ditulis di buku latihan. Nanti setelah pelajaran selesai bukunya dikumpulkan, dikasihin ke ibu ya, nanti ibu nilai. Nah, sekarang ibu kasih tugas kelompok. Satu kelas dibagi 5 kelompok ya. Nah, ini per kelompok mencari ayat yang menunjukkan tentang larangan berbuat zina, minimal satu ayat selain ayat yang tadi ya, selain surah Al-Isra ayat 32 dan selain surat An-Nur ayat 2. Dibagi 5 kelompok, per kelompok berdiskusi dan mencari, tapi nanti tugasnya ditulis di buku masing-masing, buku latihan masing-masing, nanti dikumpulkan ke ibu ya. Minimal satu ayat selain 2 ayat tadi. Selamat belajar. Nah, tadi kan udah belajar tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tentang larangan berbuat zina. Sekarang yaitu tentang hadisnya ya, kan karena ini pelajaran Al-Quran hadis, jadi ada ayat Al-Quran dan hadisnya. Hadisnya kalian buka di buku latihan, di buku paket kalian. Nah, itu ada hadis, kalian baca sendiri-sendiri seperti tadi, kemudian berpasangan, dihafalkan beserta artinya. Selamat belajar. Halo, udah selesai belum hafalan hadisnya? Ya, alhamdulillah ya, tadi keliling udah bagus-bagus, bacaannya, hafalannya juga bagus. Sekarang tugasnya lagi tetap ya 5 kelompok yang tadi udah ibu bagi. Nah, itu mencari, tadi kan mencari ayat Al-Quran selain 2 ayat tadi yang berhubungan tentang zina, larangan berbuat zina. Sekarang kalian cari hadisnya, hadis yang berhubungan tentang larangan berbuat zina selain hadis yang tadi kalian hafalkan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Ingat 5 kelompok, satu kelompok minimal mencari 1 hadis dan ditulis di buku individu masing-masing.
masing-masing. Selamat belajar. Nah, yang terakhir nih tugas kelompok. Ibu tetap kayak tadi aja ya, pembagian kelompoknya ada 5. Ini berdiskusi tentang perilaku yang dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan zina. Bisa kalian diskusikan dan kalian nanti bikin sekreatif mungkin bisa kalian buat peta konsep atau kalian buat tabel atau bagaimana, terserah kalian, sekreatif mungkin. Selamat belajar. Alhamdulillah, pelajaran kali ini udah selesai. Yuk kita simpulkan bersama. Yang pertama tadi apa pengertian zina? Pengertian zina tadi apa? Ya, hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, namun tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2, yaitu macam-macam zina. Zina ada 2, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah dan hukumannya dirojam sampai mati. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang masih lajang atau belum pernah menikah, hukumannya didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu orang yang menuduh berbuat zina. Jika ia tidak memiliki kesaksian yang pasti, tidak memiliki bukti yang nyata, maka dia akan dihukum yaitu dengan didera sebanyak 80 kali. Nah, terus kesimpulan dari ayat tadi ada surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nah, siapa yang tahu kesimpulan dari surat Al-Isra ayat 32 tadi apa? Iya betul, kesimpulannya bahwa zina itu perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah. Surat An-Nur ayat 2 tadi itu kesimpulannya hukuman bagi pelaku zina yakni didera sebanyak 100 kali atau dihukum cambuk. Nah, jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan setelah ini di mejanya Bu Guru, nanti Ibu nilai. Yuk kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.